Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadril nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ribayati wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin. Waalaikumsalatu wassalamu ala kulli minhum ajma'in. Al-malaikatul muqarrabin syirri la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi sareng tetap kagungan Allah mulkus samawati kerajaan pirang-pirang langit wal ardi ujung bumi. Wa yauma taqumu jeung poe terjadinya naon as-saatu kiamat. Yubdalu dibadalan minhu tina lapad yaum. Yauma idin tegesna dina eta poe yahsyarul mubtiluna yahsyarul mubatiluna. Yahsaru rarugi al-mubtiluna pirang-pirang jalma anu ngabatalkeun. Al-kafiruna tegasna orang-orang kafir. Ayat halu tegasna dohir. Husranuhum karugianana ieu mubtilun bi ayyasiru kalawan jadi ieu mubtilun ilan nari eta kana neraka. Wa tara ujung ningali anjeun kulla ummatin ka setiap umat ay ahla dinin tegasna ka ahli agama jasiatan kana anu tepak dekuk ala rukabi kana pirang-pirang lututna aw mujtami'atan atawa anu karumpul. Kullu ummatin ari setiap umat tuda'a eta bakal dipanggil ieu si umat ila kitabiha kana kitabna ieu si umat. Kitabi a'maliha tegasna catatan pirang-pirang amalna si umat. Wa yuqalu jeung bakal diucapkeun lahum ka itu umat al yauma dina ieu poe tujzauna eta rek dibales aranjeun ma kana perkara kuntum anu bukti aranjeun kabeh tak maluna eta migawe aranjeun kabeh. Ay
Ai jazaahu tegasna kana pembalasanana perkara hada ari ieu kitabuna eta kitab kami Diwanul Hafadhati bukuna catatan malaikat hafadhah yang tiku ngucapkeun ieu kitab alaikum karanjeun bil haqqi kalawan benar inna sanyana kaula kunna aya kaula nastansihu marentah nuliskeun kaula nusbitu netepkeun kaula wanah padu jeung ngaraksa kaula makana perkara kuntum anu aya aranjeun kabeh tak maluna eta migawe aranjeun kabeh Fa'amal ladina amanu mangka ari sakabeh jelema nu araliman wa amilu jeung mari gawe ieu jalma-jalma as-solihati kana pirang-pirang amal soleh payudkhilu mangka eta bakal ngasupkeun hum ka ieu jalma-jalma saha rabbuhum pangeran ieu jalma-jalma fi rahmatihi dina rahmatna Allah jannatihi dina surgana Allah dalika ari itu rahmat Allah huwa ari itu dalik al-fawzul mubin eta kabahagiaan anu jelas al-bayyinu anu pertela al-dohiru anu nampak dohir wa amal ladina kafaru jeung ari sakabeh jelema anu kalalupur Payuqalu mangka diucapkeun lahum ka jalma-jalma kufur apalam takun naha hanteu bukti ayati ayat-ayat kami Al-Qur'anu tegasna Qur'an tutsla dibacakeun di ayat alaikum ka aranjeun kabeh pastakbartum tuluy sombong aranjeun takabbartum tegasna sombong aranjeun wa kuntum jeung aya aranjeun kaum mujrimin eta kaum anu migawe doraka kafirina pirang-pirang anu kafir wa idza qila jeung tatkala diucapkeun lakum ka aranjeun kabeh ayyuhal kuffar he jalma-jalma kafir inna wa'dallahi sanyana janji Allah bil ba'si kalawan ba'as haqqun eta hak wasa'ata jeung sanyana kiamah birrafi kalawan rofa wasa'atu wan nasbi jeung kalawan nasab la raiba hanteu aya keraguan saka kemangmangan biha dina kiamah kultum mangka ngomong aranjeun kabeh manadri hanteu nyaho kaula sadaya masaatu ari naon itu kiamat immanadunnu nyangka kaula imma hanteu nyangka nadunu tegasna nyangka kaula sadaya illa donna kecuali kana sangkaan qala maka berkata al-mubarrad Syekh Mubarrad asluhu ari asalna ieu ayat
in nahnu illa nadunnu dhanna nya talafat in nahnu illa nadunnu dhanna wa ma nahnu barihan teu aya ari kaula sadaya bimustayqinin eta pirang-pirang nu ngayakinkeun annaha sanyana ieu kiamat atiyatun eta bakal datang wabada jeung dohir doharo nampak lahum kaita kufar fil akhirati di akhirat sayyi'atu ma pirang-pirang korena pirang-pirang perkara amilu anu migawe si kufar di dunia ay jazauha tegasna pembalasan na ieu kagorengan wahaqo jeung turun najala tegasna turun bihim kayu kafir ma perkara kanu anu aya ieu si kafir bihi kana perkara yastahjiuna eta ngaguguyonkeun si kafir aya ada tegasna siksa. Cek Allah ayat anu dibacakeun walillahi mulku samawati wal ard wa yauma taqumus saatu yauma idzi yahsyarul mubtilun. Kagungan Allah apapun yang ada di langit yang ada di bumi total tanpa kecuali apapun yang ada itu adalah kepunyaan Allah. Lalu manusia dengan apa yang ada di bumi ini perannya sebagai apa? Makhluk yang sengaja Allah berikan amanah untuk dikelola. Itu sebenarnya. Apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi semuanya kepunyaan Allah. Mulkan, milkan, amidan, waholkan, total tanpa kecuali. Miliknya, penciptaannya, kepunyaannya, semua milik Allah. Makanya tidak pernah ada orang yang meninggal membawa apa yang telah dia lakukan di dunia dalam segi berbentuk material. Allah itu memang resepna motor CBR terus begitu maut diasupkeun jeung boeh-boehna dina CBR kan. Karena di dunia ini hanya merupakan titipan semata sekilas impor. Karena tukang parkir cek nu boga mobil titip tolong jaga baik. Tukang parkir kalau menjaga di kuliah dikasih upah. Kalau di tempat-tempat khusus kan 5.000 1 jam pertama. Malah ada yang 50.000. Kalau nyimpan beberapa menit saja 50.000. Ya orang parkir temaya. Komo di Jampang. Beneran orang mobil. Ini jika Allah titip di dunia ke bekal marane dalam rangka ibadah. Karena esensi yang paling mendasar dalam kehidupan itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jinnya untuk beribadah. Berarti ketika manusia menjalankan ibadah, Allah sudah siapkan perangkat untuk fasilitas ibadah. Tak bekal malah tukang parkir nanti tidak bekal berpiring itu. Manusia untuk bisa beribadah kepada Allah sudah dibekali dengan segala-galanya. Apanya yang kurang? Apa saya kurang? Tergantung pandangan, tergantung sudut pandang. Ada orang yang diberi uang sekian bisa makan, ada yang cukup.
Dia dikasih rumah, cuma kamarnya 2, ada kamar mandinya 1, malah kamar mandinya di luar. Dia mengatakan cukup. Ada yang sudah diberikan rezeki oleh Allah kendaraan roda 2, dia mengatakan cukup. Ada yang diberi oleh Allah kendaraan roda 4, yang penting bisa maju tanpa berpikir merek, dia sudah mengatakan cukup. Ada malah orang yang cuma jalan kaki tapi selalu sehat, dia pun mengatakan cukup. Tanpa harus saya punya kendaraan, karena kendaraan saya bisa memilih. Mau naik Gojek, mau Grab, mau Gokar, mau apa saja saya bisa. Tapi saya sudah cukup dengan diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga saya bisa beribadah kepada Allah. Artinya bahwasanya apa yang telah Allah berikan, apa yang ada di dunia ini, manusia tergantung sudut pandang terhadap apa yang dia miliki. Kalau memang tidak pernah akan merasa cukup, ya itulah manusia. Keserakahannya manusia seperti itu. Diberi sehat, dia tidak bersyukur. Yang dikejar, yang dipikirkan hanya materi. Kenapa orang bisa beli anu saya tidak? Ya karena tidak bersyukur. Kita semua yang hadir di tempat ini, dengan bisa duduk, dengan bisa belajar, dengan bisa ngaji, dengan bisa pegang kitab, dengan bisa melogat kitab, dengan bisa mendengarkan apa yang terkandung di dalam kitab, sudah alhamdulillah syukur. Makan tadi jam 5, dan jam 5 bayangkan harus nunggu lagi sampai dengan jam 7, kita menahan lapar. Alhamdulillah lapar. Artinya disyukuri semuanya oleh kita. Jadi tergantung sudut pandang. Nah ini kan kadang-kala yang menjadikan kehidupan manusia itu selalu target, itu yang menjadikan berat manusia. Selalu target, mentargetkan. Target hidup itu capek coba. Ada kalau punya target, capek. Bagaimana ketika aku selesai pesantren, ketika aku selesai mondok, aku selesai sekolah, ketika aku selesai sekolah, aku harus melanjutkan kuliah, ketika aku sudah menyandang gelar sarjana, aku harus bekerja, kerjaku harus layak, harus mendapatkan sesuatu. Tatkala aku mendapatkan sesuatu, aku harus membeli sesuatu. Setelah aku membeli sesuatu, aku harus punya. Masya Allah, capek itu hidup, capek. Jadi capeknya hidup itu dengan persepsi, capeknya hidup itu dengan target-target yang tidak jelas. Apakah manusia tidak boleh itu punya keinginan? Boleh. Siapa bilang? Tapi jangan terlalu berbasis material. Kalau yang dipikirkan cuma uang, dunia, kedudukan, wah, masya Allah, capek. Tapi kalau tidak berpikir ke sana, nyaman. Saya merasakan bagaimana subuh tadi melihat kekompakan pengurus, melihat kekompakan santri bisa sholat tahajud ribuan orang, masya Allah. Melihatnya saja kebahagiaan itu luar biasa. Menyaksikan orang bisa malam-malam mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati. Masya Allah, udah nikmat kita. Makanya apa yang bukan untuk manusia ini apa? Kita hanya dititipin sementara oleh Allah. Allah katakan, aku titipin nih dunia, urus olehmu sebagai sarana prasarana untuk kamu bisa beribadah. Makanya ketika kita sudah diberikan sarana prasarana yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, buatkan oleh kita sistem untuk mengelola tersebut. Ini kadang-kadang yang hilang di dalam diri kita kan sistem. Sistem mengelola diri namanya manajemen diri. Sistem mengelola sarana berarti itu namanya manajemen terhadap sarana yang dimiliki. Dikelola semuanya. Jangan punya target apapun. Coba, saya sering ngomong, lillah. Sholatnya lillah, ngajarnya lillah, apapun coba lillah. Nggak capek.
Jalani perjalanan hidup ini, jalani pakai sistem yang tadi. Sarana prasarana Allah berikan, tapi ingat, yang Allah berikan adalah hanya merupakan titipan semata. Kadang ketika orang yang memarkirkan mobil itu nggak ngomong sama tukang parkir, iya, nggak. Kalau yang diberikan ke tukang parkir pernah milih kan? Mohon maaf ya, mobil-mobil jelek yang parkir di sini. Betul. Hari Senin itu semua yang parkir BMW, yang parkir mobil Alphard semua. Ternyata nyelam, ada hilang kotak di belakangnya. Iya, itu hidup. Hari ini kita diberikan oleh Allah nih Allah berikan semua seolah-olah manis. Tapi ingat ada hilang kotaknya yang diberikan oleh Allah. Ayo, starter gak jalan, harus dorong gitu. Kan? Jangan selalu mengharap bahwasanya yang diberikan Allah itu adalah semuanya manis, semua pahitnya pun jamu-jamu. Tidak selamanya yang manis itu mengenakan. Anda minum sirup terus-terusan, bonyok kamu, bertengkar, terus manis, banyak manis, diabetes lagi. Ya, makanya kenapa makan kita 2 kali? Takut sampai diabetes. Bahaya Anda nanti kebanyakan nasi. Ya. Pagi-pagi spaghetti, siang hari roti, baru sore nasi, malam kan mimpi. Ini Allah katakan seperti itu. Titip kata Allah, lu jaga, lu olah, lu kelola. Setelah kita mengelola dengan baik, menjaga dengan baik, Masya Allah Rabbana, tanpa diminta, supir akan memberikan sesuatu untuk penjaga parkir. Terima kasih, bayangkan mengucapkan kata-kata terima kasih. Terima kasih ya, 10.000, tapi rata-rata 2.000. Malu kalau tidak ucapkan terima kasih. Bayangkan, dari syakartum lazidannakum wa in kafartum min adzabil alim. Akhirnya dia katakan apa? Terima kasih, aku telah diberi. Besok parkir lagi, karena dia bersyukur, menjaganya dengan baik. Bukan 2.000, 5.000. Besok dititipkan lagi mobil, lebih baik lagi itu mobil. Bukan 5.000, 10.000. Titipkan lagi, dijaga semakin baik, jauh dengan mobil yang lain. Tidak ada kerusakan sedikit pun yang tampak dalam mobil, malah mobil betul-betul dijaga. Selesai diparkir, mobil yang tadinya kotor malah bersih. Apa orang ngomong? Terima kasih, Masya Allah, mobil saya bersih. 40.000. Titipkan lagi, dia pergi tanpa ngasih uang. Kenapa? Lupa. Ujian, nggak marah kita. Tukang parkir jangan marah. Hei, kenapa nggak ngasih uang kemarin kok dari 2.000 sampai 50.000 sekarang tidak? Apa jawabannya punya mobil? Tenang, coba lihat hari besok. Ternyata betul. Dia bawa lagi mobil ke situ. Dia ngomong apa? Saya banyak mobil di rumah, silahkan dititip selamanya untuk Anda. Jaga di sini, Anda tidak boleh pulang-pulang. Apa yang dilakukan oleh tukang parkir? Bingung. Dikasih mobil tapi tidak boleh dibawa, dia harus tunggu di sini. Itulah fenomena dalam hidup. Ada rahasia yang kita tidak pernah tahu.
Bayangan kita 2.000 terus, tiba-tiba ngasihnya 10.000. Tapi tolong dijaga usaha kita, pekerjaan kita, menjaga amanah tersebut dengan baik. Jaga apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Jadikan apa yang diberikan oleh Allah sebagai sarana untuk kebaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Benar. Dah, apapun yang dititipkan, dititipin Mercy, monggo. Dititipin BMW, silakan. Alfa, mangga. Limosin, silakan. Yang kotak, oke. Delman, ya. Motor, siap. Bemo, ayo. Bajai, jadi. Sepeda, silakan. Apapun yang dititipkan. Kenapa? Karena kita sudah sadar terhadap profesi kita. Kita penjaga parkir. Selesai. Paham tukang parkir? Kita ini ternyata berfungsi di dunia hanya menjadi juru parkir. Diberikan amanah. Awas, hati-hati. Ketika lu dititipin sesuatu tidak dijaga, kamu akan ditegur oleh yang punya. Kenapa spion ini kan? Diapakan ini mobil? Kenapa bannya kempes? Kenapa bar bodinya baret? Loh, kenapa mobil saya tidak ada pintunya? Malah setir pun nggak ada. Ban semua hilang. Kira-kira yang punya gimana? Marah besar. Kamu tukang parkir nggak benar. Habis deh. Malah bukan hanya dimarahin, dilaporkan. Tukang parkir tidak aman. Yang tadinya kita menjaga niatan baik, malah justru apa yang terjadi? Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, yauma idzin yahsyarul mubtilun. Pada hari ini akan rugi orang-orang yang mubtilun, yang tidak amanah. Mereka dari menjaganya itu bukan mendapatkan pahala, tapi justru penjara. Yang tidak amanah, ban orang dihilangkan, spion orang dihilangkan, persneling dihilangkan, mobilnya baret, malah ada yang mencuri, dia masuk penjara, bukan bahagia. Tapi ingat, tidak waktu awal dia dititipin, akhir setelah penitipan tersebut dia diproses. Inilah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Nanti ada yang disebut dengan hari pemroses semua kejadian, yaitu hari kiamat. Siapa yang bahagia, siapa yang celaka, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Wa tarakula umatin jasyah. Kamu akan melihat setiap umat itu jasyah, tepak beku. Apa tepak beku bahasa Indonesia? Berlutut nanti. Jasyah itu tepak beku, berlutut. Kalau umat itu ila kitabiha, setiap umat akan dipanggil dengan catatan amal perbuatannya. Kita wa amaliha wa yaqulu al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hai, hari ini rekapitulasi amal. Amaya man misqala dzarratin khairan wa amaya man misqala dzarratin direkap. Nanti ada direkap ketika terakhir. Direkapitulasi dari totalitas nilai yang diberikan. Nih nilai matematikanya 2. Tambah PR 2, tambah mengerjakan sesuatu 2, jadi 6 bagi 3 anggar 2 kan. Akan diperhitungkan semuanya tanpa kecuali. Apa yang kita lakukan hari ini, makanya hari ini merupakan cerminan. Tunailah kita di hal yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini dibalas apapun yang kau lakukan. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ini adalah kitabku yang bicara tentangmu dengan benar. Semua akan bercerita semuanya. Nanti amal kita ini di audio visual diceritakan. Catatan amal itu rekapitulasi totalitas sejak kita ditaklid dengan hukum, semua ada. Astagfirullah. Makanya hari ini kita bisa menghindar dari pandangan manusia. Ketika kita berbuat jelek, kita bisa menghindar dari perbuatan manusia, dari pandangan manusia.
Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lu mau lari kemana? Kita, bukan lu, maksud gue. Lu and gue mau lari kemana daripada Allah? Semuanya kita diawasi oleh Allah. Setuju? Makanya ada kesempatan kita untuk berbuat baik. Mari kita berbuat baik. Ada kesempatan. Fa'amal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhilhum rabbuhum bi rahmatih. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmatnya Allah, yaitu neraka surganya Allah. Orang-orang yang beriman, yang selalu beramal soleh, berbuat amal supaya yudkhilhum rabbuhum bi rahmatih. Bayangkan, sudah dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang beriman mau mengaji, orang-orang yang beriman mau qiyamul lail, orang-orang yang beriman mau syahadat, orang-orang yang beriman mau duha, orang-orang yang beriman mau menolong, orang-orang yang beriman berkarya untuk keluarganya, orang-orang yang beriman usaha untuk kepentingan keluarga, orang-orang yang beriman berjuang untuk membangun lembaga demi kemaslahatan umat. Masya Allah, Rabbana fayudkhilhum rabbuhum bi rahmat. Surga sudah menanti. Ingin masuk surga? Tidak besok Anda mati. Setuju? Setuju? Enggak. Allah menjamin. Apa makna daripada ayat ini? Secara makna hakiki, orang yang punya keyakinan, landasan iman yang kuat, mau beramal baik, maka dia akan dapat surga. Mari kita sederhanakan dengan bahasa kita. Ketika kita punya keyakinan berkarya demi kemaslahatan, maka kita akan mendapatkan penghormatan di dunia saja. Apa tidak? Di dunia saja. Karena iman, karena amal soleh, berkarya, bukan cari perkara. Ketika orang semua panen, kita tidak pernah berkarya, kita hanya melihat orang panen, aku tidak dapat apa-apa. Yang keluar dari kalimat kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke kampung. Orang lain menikmati, kita cuma menyaksikan penuh dengan sakit hati. Karena kita tidak berbuat apa-apa. Itulah kesalahan kita ketika kita berbuat. Iman tidak ada, amal soleh tidak ada. Bagaimana sebaliknya? Ketika Allah mengatakan tadi, "Faman ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhilhum rabbuhum bi rahmatih." Dzalika huwal fawzul mubin. Itulah kebahagiaan yang jelas. Wa man ladzina kafaru afalam takun ayati tutla 'alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Dan orang-orang kafir bukan langsung dimasukkan ke dalam rahmat Allah, ditanya, "Hei, apakah kamu tidak mendengar ayat-ayatku dulu dibacakan?" Dengar. Kenapa kamu sombong? Kenapa kamu tidak mau ikut? Kenapa kamu tidak mau turut apa yang menjadikan perintah di dalam Al-Quran yang telah dibacakan oleh para nabiullah, dibacakan oleh para waliullah, dibacakan oleh para ulama? Kenapa kamu tidak mau dengar? Tidak bisa menjawab. Kamu adalah mujrim, orang-orang yang tidak layak mendapatkan rahmatku. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ya Rabbi, syukran.